Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengonfirmasi insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. 1 pekerja tewas, 4 lainnya mengalami luka berat. Ya, insiden ini bermula ketika patroli APMM menemukan sebuah kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia melintas di perairan Tanjung Ru. Petugas kemudian melepaskan tembakan yang mengakibatkan 1 pekerja tewas di tempat, sementara 4 lainnya terluka dengan salah satu korban dalam kondisi kritis. Kementerian P2MI melalui Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani mengecam tindakan APMM yang dinilai menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani pekerja migran. Christina menegaskan tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan terus berkoordinasi untuk memberikan pendampingan bagi para korban. Kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau dibanding, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari kasus ini, kami telah terhubung dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha, melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Yuda, terima kasih sudah mau berbincang dengan kami pada malam hari ini. Kita langsung saja ke pertanyaan saya pertama terkait dengan penembakan terhadap WNI oleh Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia, Pak. Seperti apa sebenarnya kronologinya dan apa sih alasannya, Pak? Ya, selamat malam Mbak Aya. Segera setelah kami memonitor informasi adanya insiden penembakan warga negara Indonesia di wilayah Selangor, Malaysia, KBRI Kuala Lumpur segera melakukan komunikasi dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM, untuk mendapatkan konfirmasi. Dan kita sudah dapat konfirmasi bahwa betul terjadi insiden penembakan tersebut di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Kronologisnya, pada tanggal 24 Januari pukul 3 dini hari, APMM, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia, melakukan patroli, dan pada saat patroli kapalnya ditabrak oleh perahu ilegal di sana, dan kemudian penumpang dari kapal ilegal tersebut melakukan penyerangan terhadap aparat. Ini kronologis yang disampaikan oleh pihak PDRM. Dan kemudian untuk alasan membela diri, petugas APMM melepaskan tembakan. Dan kemudian diketahui ada 1 yang meninggal dan 4 mengalami luka-luka tembak. Baik, Pak Yuda, tapi ada beberapa dugaan sebelum kapalnya ditabrak seperti yang Anda sampaikan terkait dengan WNI kita yang menyeberangi atau melintasi perairan yang ilegal. Ya. Tentunya di satu sisi ini kita perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Dan untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik. Kita meminta adanya investigasi menyeluruh terhadap peristiwa ini agar terang benderang apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Di satu sisi tentunya merupakan kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain kita juga sangat menyesalkan kejadian ini karena timbulnya jatuh korban. Dan kita ingin melihat apakah tindakan penembakan ini sudah dilakukan sesuai prosedur atau ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force. Baik, Pak Yuda, kami ingin mengonfirmasi kembali untuk korban sendiri sejauh ini ada berapa jumlahnya, Pak? Berdasarkan informasi yang kami terima, 1 meninggal dan 4 luka-luka. Untuk akses ke konsuleran sudah kita terima, namun hingga saat ini belum diberikan indikasinya pada hari Rabu izin untuk menjenguk jenazah dan juga
menemui 4 korban akan diberikan oleh pihak PDRM. Baik, Kami masih terus melakukan penelitian ya mengenai identitas para WNI tersebut. Saat ini baru 1 di antara mereka yang memegang paspor. 1 di antara mereka yang memegang paspor, Pak Yuda ya? Ya. Baik, sebenarnya aktivitas apa sih Pak yang dilakukan mereka sebelum mereka menabrak kapal atau ditemukan oleh tim patroli di sana? Ya, kita sendiri belum mendapatkan kejelasan mengenai hal itu. Ya, jadi kami juga tidak ingin berspekulasi mengenai apa motif mereka dan juga apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Malaysia dan juga pendalaman informasi yang akan dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur ketika sudah bertemu dengan para WNI. Oke, jadi sejauh ini masih statement dari pihak Malaysia saja ya Pak ya, dan dari Indonesia belum melakukan investigasi atau akan melakukan investigasi? Ya, tentunya kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas ya ketika kita sudah bertemu dengan para WNI kita. Tadi kami sampaikan bahwa kita sudah meminta akses ke konsuleran. Memang saat ini pihak PDRM masih melakukan penyelidikan. Ya, kita hormati hal tersebut. Namun kita meminta agar akses itu bisa segera diberikan. Baik, tapi sejauh ini koordinasinya Pak seperti apa Pak? Dan korban yang luka-luka ini di mana posisinya saat ini Pak? Ya, 1 yang meninggal ada di hospital Serdang. Oke. Dan kemudian 4 yang luka-luka itu ada di hospital Kelang. Ya. Baik, tapi identitas mereka sudah diketahui ya Pak? Hingga saat ini baru 1 yang kami ketahui, sedangkan 3-nya belum. Baik, apakah sudah ada pendampingan dari pihak keluarga korban Pak yang sudah diketahui identitasnya? Belum ada hingga saat ini. Ya, hingga saat ini KBRI Kuala Lumpur juga belum menerima pengaduan dari keluarga korban. Kita masih terus mencari dan mendalami status ini. Baik, tadi sempat disampaikan oleh... Kita sudah bertemu, ya tentu kita bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Baik, baik. Satu lagi Pak, pertanyaan saya terkait dengan tadi Bu Wamen sempat menyampaikan bagaimana sistem yang seharusnya dilakukan oleh pihak Malaysia. Sebenarnya seperti apa sih Pak teknis yang dilakukan apabila memang ada WNI yang melintas di perairan ilegal ini? Ya, tentunya melintas wilayah batas negara tanpa izin merupakan pelanggaran. Ya, namun tentunya ketika ditangkap oleh petugas ada beberapa SOP yang harus dipenuhi. Penggunaan kekuatan itu adalah pilihan terakhir. Seperti itu. Dan tentunya keselamatan mereka juga perlu kita perhatikan. Jadi tentunya walaupun mereka melanggar hukum, ya, namun tentu mereka juga memiliki hak. Itu yang akan kita dalami lebih lanjut. Baik. Baik, jadi masih akan dilakukan investigasi dan akan didalami seperti apa kronologi atau faktanya di lapangan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yuda atas waktu Anda sudah bergabung bersama kami. Kita akan sama-sama tunggu seperti apa perkembangan selanjutnya. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak, ya terima kasih.